pertanyaan pertama kepada BAIS kita ini, ya. Kepada Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, Kabais. Kabais 2011-2013. Anda itu Kabais, berarti itu sama dengan BIN yang sekarang ya? Oh, beda lah. Hah? Beda. Lebih tinggi atau lebih apa? Kalau BIN bertanggung jawab kepada Presiden, Ya. BAIS bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Tapi kalian memang khusus untuk intel mengintel ya? Oh iya, sama. Oke. Intel mengintel. Tolong Betul. Bapak dijawab dulu pertanyaannya ini. Apa ini? Siapa dalang demo ini? Kan Dalang tadi sudah ditangkap polisi katanya. Ya, tapi Jadi begini, ketika kita memutuskan satu dalang itu harus berdasarkan aturan perundangan. Ya. Tanpa aturan kita tidak bisa membilang bahwa dia itu dalang. ya, Itu saja. oke. Analisa Bapak, tolong kasih dong lebih spesifik lagi. Apa penyebabnya dari demo tertib menjadi anarkis dan penjarahan? Oke, jadi kalau kita melihat kemarin ya, dari demo tertib, lalu tiba-tiba menjadi begini dari awal. Setiap demo Ya. setiap ada berita demo itu sudah masing-masing orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari demo itu sudah mulai berencana. Sudah inisiatif sendiri sudah Yes, berencana. inisiatif Oke. sendiri. Ya, Kalau ini nanti apa yang saya bisa manfaatkan? oh begitu. Ya, itulah sebabnya setiap demo itu sudah dikasih tahu. Ya. Kalau mau demo kasih tahu ya. Ya. Biar kita tahu tanggal berapa di mana. Kenapa? Karena nanti pasti akan ada yang menunggang ini. Ya, Itu sudah pasti. Nah, terhadap yang kemarin, awal-awal kan bagus. Tetapi ketika ada ojol ketabrak, Ya. nah meledak kan. Lalu kita mundur lagi. Kenapa sih dia meledak ini? ya, Karena kalau saya mengambil dari masa Sambo ke sini, ini kan banyak masalah yang bertumpuk-tumpuk-tumpuk. ya, Ya terakhir, bagaimana tabungan yang nggak bisa menabung karena uang dimatikan. Ya. Tanah tiba-tiba yang tidak bisa membuat sertifikat akan diambil oleh negara. Itu kan banyak itu, yang kecil-kecil. nggak termasuk istri yang 3 bulan kurang disentuh nggak diambil negara kan? Itu belum jelas aturannya. Nah, hal-hal yang kecil begini kan Ya. kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Ya. Ini menjadi energi. Ya, Nah, ketika ada masuk mahasiswa ingin berdemo, nah sudah mulai yang orang-orang yang energi ini yang sudah panas begitu sudah kan? panas ini. Ya, Nah, tiba-tiba ada ojol, ya sudah meledak dia. Tang, jadilah pemicu. jadi analisa Bapak pemicunya itu bisa saja karena memang dendam kesumat Oh yang iya, sudah membara gitu. iya kita Belum lihat tentu dulu ada dari dalang khusus. Oh belum. Yang pemicu itu pasti dendam sudah membara. Ya. Nah setelah terjadi, baru orang-orang ini saya mau dapat apa ini? Ya, Masing-masing sudah dengan rencananya sendiri-sendiri. di tengah pengangguran yang sudah hampir 200 juta. Nah itu dia. Oke. Di situ orang sudah mulai cari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Kan itu. Tapi Pak, Bapak kan Intel istilahnya ya. Iya betul. 3 atau 4 legislator ya yang rumahnya mau dijarah. Sebelum dijarah, beberapa jam sebelumnya udah viral bakal dijarah. Bakar rumah bendahara negara, Sri Mulyadi juga sudah viral. Tapi kok nggak ada satupun aparat di tempat. Nah, Analisa Bapak gimana? jadi si Intel ini ketika dia tahu, begitu dia tahu dia harus kasih masukan ke atasannya. Oke. Nah, misalkan kalau dari Polres ya kepada Kapolres atau kepada Kapolda. Ya. Ini akan ada ini. Ya. Nah, tergantung atasannya ini apa tindak lanjutnya. Makanya saya tanya Bapak, jangankan atasan, jangankan Intel, orang awam aja sudah tahu bakal ada. Kok tidak ada pencegahan? Analisa Bapak sebagai Intel ada apa nih? Apakah biar masyarakat puas? Kalau Intel sampainya menyampaikan kepada atasannya yang punya kewajiban untuk Analisa melaksanakan. Bapak kenapa yang punya kewenangan diam saja? Nah, kalau dia diam saja ada banyak macam di situ. Analisa Bapak. Apakah dia tidak dapat perintah Ya. untuk ke sana atau ya banyak. Saya tidak tahu setiap kepala orang kan apa isinya ini. Kapolda apa, kenapa dia ada ke sana. Apakah dia biarkanlah legislator yang dianggap biang kerok ini nggak apa-apa deh, biar masyarakat puas?
Saya kira enggak sampai ke situ ya. Jadi apa dong? Itu dari yang jelas biasanya pengamanan itu kan pengamanan objek vital. Ya. Tidak sampai ke pengamanan ke rumah-rumah. Menteri Keuangan loh Pak, Menteri Keuangan, Ya, bendahara negara loh. Nyatanya sampai sekarang kan tidak ada prosedur untuk mengamankan rumah menteri itu. Yang ada kan mengamankan DPR, mengamankan di situ ada objek vital yang bersifat objek nasional. Oke, kalau gitu saya tanya dulu Pak Ramputi. Ya. Tadi Bapak mantan Intel kita mengatakan itu udah pasti itu nyampe ke atasannya dari intelijen bakal ada penjarahan di rumah ini, rumah si Saroni, rumah si ini sampai Menteri Keuangan. Artinya semua pimpinan, bahkan masyarakat pun udah tahu. Kok tidak ada aparat yang berjaga-jaga? Analisa Bapak? Ya saya nggak juga pakai analisa. Apa dong? Saya justru ingin menambah pertanyaannya. Apa itu? Kalau mereka sudah tahu lalu tidak melaksanakan pengamanan. Ya. Ya pasti ada Terjadi, sesuatu lah. kan artinya terjadi pembiaran. Aparat pengamanan yang melakukan pembiaran, apa dong? Apa memang hanya khusus untuk yang ini? Ya itu makanya. Karena biangnya adalah 3 anggota DPR ini, biarkan aja. Kita bagaimana? Semua objek, Ya. nggak hanya objek negara loh ya. Ya. Semua rumah warga negara, Ya. kewajiban aparat keamanan untuk menjaganya. Ya. Itu prinsipnya dulu. Ya. Nah, baru ada pemberatnya. Ya. Pemberatnya apa? Lebih-lebih kalau itu misalnya pejabat negara kan. Ya. Nah, itu kira-kira tuh. Ya. Nah, pertanyaannya, makanya saya mengatakan saya nambah pertanyaan itu. Ya. Kalau mereka sudah tahu, sudah beredar luas, Ya. yang mereka sebut sebagai ajakan macam-macam untuk melakukan penjarahan, Ya. lalu tidak dilakukan upaya pengamanan kepada objek-objek yang dimaksud. Ya. Pertanyaannya, kepada mereka apakah itu tindakan kelalaian atau tindakan kesengajaan atau apa? Analisa Bapak. Ya, nggak tahu saya, justru kan saya mengatakan tadi, saya ingin menambah pertanyaan itu. Sebab begini, Bang Hotman ya, sekarang kan baru kita lihat tadi itu, konferensi pers pihak kepolisian yang menetapkan orang yang begitu banyak sebagai tersangka, karena diduga melakukan, apa istilahnya itu ya, dorongan untuk melakukan penjarahan. Ya. Nah artinya kan, mereka udah selidiki nih sejak dari sononya sehingga begitu cepat mereka melakukan penetapan terhadap itu gitu. Nah lagi-lagi kalau mereka yang diduga melakukan pengomporan terhadap tindak pidana penjarahan itu, lalu bagaimana kepada mereka yang membiarkannya? Kan itu pertanyaannya. Itu satu tuh. Sekarang mereka dengan sangat cepat hanya berkisar 2 hari. Setelah tanggal 27, 28, 29, 30, tanggal 3 sekarang. Jadi sekitar 3 harian lah setelah peristiwa itu terjadi, mereka udah bisa menetapkan siapa yang melakukan pengomporan terhadap penjarahan itu. Pertanyaan saya, kepada mereka yang melakukan penabrakan terhadap ojol itu, apakah sudah ditetapkan pidananya? Menurut Bapak? Makanya pertanyaan saya kan, sejauh yang saya tahu belum, masih sanksi kode etik. Terus kenapa kalau begitu? Pak Hotman, ini relevan dengan diskusi kita hari ini. Salah satu faktor menurut saya, dan ini baru analisa nih, menurut saya mengapa begitu cepat aksi itu membesar, karena ada perasaan perlakuan tidak adil yang diterima oleh masyarakat kita. Kalau masyarakat biasa begitu cepat hukum berlaku kepada mereka. Tapi kalau pejabat negara, bahkan dari hampir level yang paling bawah sampai ke level yang paling tinggi, begitu berbelit-belit jalanan hukum ke arah mereka. Pertanyaan saya, Bang Hotman, kasus pagar bambu di Tangerang. Kalau begitu kita tanya dulu kepada Bapak Jerry Messi, Direktur Political and Public Policy P3S melalui Zoom. Analisa Bapak bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih Bang Hotman. Soal lempar batu sembunyi tangan, ada udang di balik batu. Ini istilah yang sangat menarik ya, diangkat oleh Bang Hotman dan tentunya Metro TV. Saya lihat begini, mulai coba ya kita flashback kembali dulu. Kejadian ini kan peristiwa terjadi ini karena ada sesuatu peristiwa yang awalnya terjadi. Nah, menurut Prabowo, Pak Presiden kita,
bahwa sudah tentunya ada kata mengantongi dan sudah ada kata mengetahui ya. Barangkali masih ditutupin gitu loh, Bang Hotman. Nah, yang persoalannya di sini adalah bagaimana sikap daripada aparatur negara kita ya kan menjaga jangan sampai terjadi chaos. Dan yang menarik juga ada satu pemberitaan dari media Rusia yang menyebut George Soros, saya sebut namanya karena lagi heboh di media Rusia, bahkan di Indonesia juga memberitakan hal tersebut. Nah, ini kan terjadi sebetulnya. Saya yang berteriak kencang sekali ya waktu sebetulnya internal dan eksternal. Nah, peristiwa demo ini sebetulnya mereka sudah merancang, merakit sampai terjadi. Ini sangat Bang Hotman ya, sangat agak cukup masif juga, tetapi ada yang primitif. Saya katakan demo primitif itu karena masih ketahuan kan ada yang lempar ini sampai sekarang. Menurut Komnas HAM itu saya baca tadi 10 orang tewas meninggal dunia. Nah, yang paling lagi sensitif itu PBB tentunya meminta pemerintah Indonesia untuk menyatakan itu untuk reporting gitu loh. Bagaimana case ini terjadi dan kita harus terbuka dan jujur. Nah, dalam persoalan ini ada yang coba sampai ada satu relawan yang kemarin kan sempat membawa nama presiden dalam hal ini kalau tidak mampu turun. Nah, ini berbahaya gitu loh. Nah, karena ini saya lihat ini sudah dikemas rapi seperti 98 mengadopsi. Kan ada dikemas rapi, dikemas rapi oleh siapa, Pak? Ya, dikemas rapi oleh siapa, Pak? Dikemas rapi oleh orang. Ya, oleh orang-orang profesional yang punya budgeting, yang punya cost bagus, finansial bagus, yang menguasai seperti kemarin kan pernah disebut oleh Pak Presiden ya kan, para mafioso, para kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia chaos. Kedua, ini sebetulnya bagian makar. Saya yang mungkin pengamat yang salah satu yang pernah menyebut itu, Bang Hotman, itu akan ada kudeta dan makar gitu loh. Saya sempat menyebut itu. Nah, karena melihat peristiwa ini, saya tidak lah. Ada yang menyebut si Kumis ya, salah satu gembong yang sekarang lagi dicari-cari ya kan, si Kumis lah. Mungkin sudah tahu siapa si Kumis itu. Nah, bagi saya gini loh. Ini memang bukan lagi sebuah konspirasi. Saya ingat Bang Hotman, kejadian waktu beberapa waktu lalu itu saya berada di Amerika, waktu terjadi presidential election di Amerika, ada penembakan waktu itu saya ke Nevada. Nah, itu Donald Trump hampir saja dia ditembak. Dia sudah 4 kali impeachment tapi gagal semua. Bahkan ada 6-7 kali dia mau ditembak di Pennsylvania, terus di California udah ada yang. Nah, takutnya arah kekerasan menggunakan senjata itu dilakukan, Bang Hotman. Ini yang paling ditakutin. Nah, yang paling sekarang dijaga, kita harus menjaga presiden kita lah, karena memang seperti saya coba kutip ya, ini bukan hoax dan bukan apa, pernyataan dari Ibu Koni kan, salah satu pengamat intelijen, bukan saya yang bilang, Bang Hotman. Nah, dia pernah menyebut tentang pemerintahan Prabowo itu jangkanya mungkin cuma short term gitu loh. Kan ada long term, kalau di era Soeharto kan ada pelita gitu. Mungkinkah itu terjadi? Nah, ini dalam yang lagi sekarang ini kita lagi coba melihat yang paling menarik. Kok kenapa ya pertanyaannya si Gibran itu langsung ketemu ojol? Harusnya dia ke Cina kan? Kenapa diutus AHY gitu loh, sama Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah ini sebetulnya pertarungan antara saya boleh katakan ini ya. Sebelum kita istirahat Pak, jadi Bapak berkesimpulan ada dalangnya ini, ada yang membiayai. Ya, satu untuk biaya dalangnya ini cukup besar ya toh. Seperti sekarang kan Donald Trump lagi mendorong Justice ya, Department of Justice Amerika untuk memeriksa namanya George Soros dan anaknya. Nah, tolong fokus Pak. Ini konspirasi ini. Ya. Anda sudah yakin bahwa ada yang membiayai, ada dalangnya ini. Kita mau istirahat nih sebentar. Ya, dalangnya tetap ada, Bang Hotman. Karena apa? Sesuatu peristiwa chaos terjadi itu ada sesuatu dalang yang menginginkan kursi kekuasaan untuk menggantikan, saya sebut saja itu, sebetulnya untuk coba lihat kenapa BEM nggak turun, betul kan Bang Hotman, nggak turun?
ada hanya beberapa organisasi, kok kenapa itu ojol kemarin begitu ngotot? Saya sebut namanya karena kan kemarin kan sempat terjadi penabrakan. Nah, saya setuju dengan Bang Rey juga sahabat saya tentang bagaimana polisi itu menegakkan justice for all gitu loh. Law enforcement tetap ditegakkan.